Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul kembali. Biarlah ibadah pada pagi ini kita mau siapkan hati kita mau menghadap Sang Pencipta kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sungguh luar biasa buat kami, di mana Engkau sudah menyertai kami, sudah membimbing kami, bahkan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Kalau pada pagi ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, ini semua hanya anugerah-Mu buat setiap kami. Sebab itu Tuhan, beri pada kami kekuatan, kesehatan, supaya kami dalam memuliakan nama Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh, kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan benar, dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami tidak akan memulai ibadah pada pagi ini, biarlah ibadah ini Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan mencampur tangan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang belum sempat hadir. Kami ingin Tuhan campur tangan, Engkau sertai perjalanan mereka semua sampai di tempat ini dengan pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan setiap kami. Dan kami tidak akan memulai ibadah pada pagi ini. Semuanya kami meneruskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita awali dengan pujian. Bila ku pandang bulan dan bintang,
Dan sebentar kami boleh memuliakan-Mu bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah pikiran kami, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat dan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima
siapkan hati kita. Sebentar kita dengar firman Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai syukur kami, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang layak untuk ditinggikan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, kami yakin pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami,
sehingga dengan pengertian firman yang bertumbuh membuat kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Yalah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul penyembahan. Ya, penyembahan. Tadi melalui lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, ada banyak kata-kata yang terucap, kusembah, kusembah, kusembah Kau Tuhan. Nah, penyembahan disampaikan ketika seseorang memiliki rasa kagum dan hormat kepada yang dianggap lebih tinggi. Ya, sekali lagi, penyembahan disampaikan ketika seseorang memiliki rasa kagum dan hormat kepada yang dianggap lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi. Di beberapa negara masih ada sistem pemerintahan kerajaan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di kerajaan itu biasanya masih ada ya tradisi-tradisi dalam bentuk seseorang datang menghadap raja, dan ketika menghadap raja mereka itu memberikan penghormatan dalam bentuk menyembah. Ya, itu masih ada. Tapi kalau di negara yang berbentuk bukan kerajaan seperti kita, republik, apalagi sekarang sudah era demokrasi, maka penyembahan itu sudah tidak ada. Ya, karena semua dianggap sama, kedudukannya sama, cuma mungkin punya tugas yang berbeda, ya, punya jabatan yang berbeda, tapi semua sama levelnya. Karena sama, maka tidak ada lagi yang namanya menyembah, tidak ada. Ya. Nah, tetapi di kerajaan tidak demikian. Raja dianggap sebagai sosok pemimpin, sosok figur yang punya kuasa, yang punya wewenang, yang punya kedudukan, yang punya posisi tinggi, jauh tinggi, lebih daripada orang lain. Apalagi kalau itu ada para rakyat yang dianggap mungkin rakyat jelata dan sebagainya. Wah, mereka sangat mengagumi dan menghormati sang raja, sehingga terjadilah penyembahan itu. Ya, mereka memberikan sembah. Ketika mereka datang kepada raja, mereka menyembah raja. Nah, bukankah Tuhan yang kita sembah itu adalah raja di atas segala raja? Amin. Raja di atas segala raja. Ya, kuasanya, kekuatannya, kedahsyatannya, kehebatannya tidak tertandingi. Siapapun raja yang punya kuasa di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada. Ya, mengapa? Karena kuasa Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat. Bahkan kuasa Allah itu kekal. Kalau kuasa raja di dunia ada waktu, ada kurun waktunya. Ya, mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa belas, atau mungkin beberapa puluh tahun. Paling lama beberapa puluh. Ya, karena manusia sekarang ya mungkin 80, 90. Kadang-kadang nggak sampai usia tersebut sudah tinggalkan dunia ini. Kekuasaan raja di dunia ini cuma sekian waktu, ya. Tapi kuasa raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita, kekal untuk selama-lamanya. Nah, karena itu sepatutnya lah setiap umat Tuhan sebagai umat-umat Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja, maka memberikan penyembahan kepada Tuhan, didasari dengan rasa kagum, didasari dengan rasa hormat. Maka umat Tuhan itu sewajibnya, ya, seharusnya
memberikan penyembahan kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Nah, tetapi perlu kita sadari, iblis menginginkan supaya umat Tuhan itu berbelok dari penyembahan yang benar kepada penyembahan yang tidak benar. Ya, sekali lagi, iblis berusaha untuk menjegal, untuk menghalangi, untuk membelokkan, ya, supaya umat Tuhan itu tidak lagi melakukan penyembahan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara ingat ketika ada di muka bumi, waktu Tuhan Yesus melakukan tugasnya di muka bumi selama kurang lebih 33,5 tahun Tuhan ada di muka bumi. Nah, ketika Tuhan hendak memulai pelayanannya, sebelumnya Tuhan berpuasa, lalu setelah berpuasa sekian puluh hari kemudian dicobai oleh iblis. Nah, dalam salah satu pencobaan yang dilakukan oleh iblis, itu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Sembahlah aku, maka semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus saja waktu ada di muka bumi diserang oleh iblis dalam soal penyembahan. Iblis berharap supaya Tuhan Yesus memberikan penyembahan kepada dirinya, walaupun cuma satu kali, tidak apa-apa. Tapi ini sebuah simbol bahwa iblis menang atas Tuhan Yesus. Itu harapannya iblis, itu tujuannya iblis ketika mencobai Tuhan Yesus. Karena itu ditunjukkan semua kemuliaan dunia. Dan kemudian iblis berkata, "Sembahlah aku." Tapi tentu Bapak Ibu Saudara tahu dengan pasti ya, Tuhan Yesus tidak memberikan penyembahan kepada Tuhan, kepada iblis, tapi Tuhan Yesus justru dengan tegas, dengan keras, dengan tajam berkata, "Ingatlah iblis, seharusnya hanya kepada Tuhan Allah engkau menyembah, kepada Tuhan Allah engkau berbakti." Nah, iblis berusaha untuk mengambil penyembahan, untuk merebut penyembahan yang seharusnya diberikan oleh manusia kepada Tuhan, khususnya oleh umat Tuhan kepada Tuhannya, ya, supaya mereka beralih tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah iblis. Dan itu terus sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, di tengah kesulitan-kesulitan yang dialami, ada banyak hal yang disodorkan oleh iblis untuk memikat umat-umat Tuhan yang mungkin tidak punya iman percaya yang mantap di dalam Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mulai digoda, mulai dibujuk, mulai dirayu. "Ayo datang mau kepadaku," kata iblis begitu. Ya, "Jadilah pengikutku, sembahlah aku, percayalah kepadaku." Demikian kata iblis. "Nanti kuberikan kemuliaan dunia, kekayaan, kedudukan yang tinggi, aku berikan kepadamu kalau kamu mau datang dan menyembah aku." Iblis berusaha untuk merebut penyembahan itu. Ya, kejatuhan pemimpin malaikat yang paling tinggi yang bernama Lucifer. Karena Lucifer memberontak kepada Tuhan sebagai Allah pemimpinnya yang tertinggi, yaitu Tuhan, ya, Lucifer memberontak. Lucifer berharap bahwa dirinya mau jadi makhluk yang disembah. Dan itulah sebabnya akhirnya dibuanglah Lucifer dan menjadi iblis, pemimpin roh-roh jahat yang memberontak dan tidak mau menyembah kepada Tuhan. Justru berharap dirinya yang disembah. Itulah sebabnya sampai hari ini terus iblis berusaha untuk mengalihkan, untuk merebut penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, Tuhan yang benar. Tapi berusaha direbut oleh iblis melalui banyak hal, ya, termasuk juga musik, ya. Nah, ini musik-musik dunia, saya nggak berkata bahwa semua musik dunia itu pasti dipakai oleh iblis, ya, saya tidak berkata demikian. Tapi ada musik-musik tertentu yang memang dipakai oleh iblis menjadi sarana untuk merebut
manusia, jiwa-jiwa manusia datang menyembah kepada iblis tanpa mereka sadari. Ya. Nah, ketika Ayub dicobai oleh iblis, tahukah Bapak Ibu, pertama kali yang diserang oleh iblis ketika mencobai dan menghancurkan hidup Ayub adalah dicatat oleh Alkitab, lembu sapi milik Ayub. Itu yang direbut oleh musuh. Pertama kali yang diserang itu adalah lembu sapi. Baru kemudian yang lain-lain, ya, keledai dan berikutnya, ya, sampai kemudian anak-anaknya. Ya. Tapi yang pertama kali diserang itu adalah lembu sapi milik Ayub. Mengapa lembu sapi? Saya percaya ini bukan hal yang kebetulan. Lembu sapi itu adalah binatang yang terbaik dan terutama yang dipakai pada zaman itu untuk menjadi korban bakaran, ya, di dalam penyembahan atau ibadah kepada Allah, kepada Tuhan pada zaman itu. Ya, kalau zaman sekarang kan kita anak Tuhan sudah nggak pakai seperti itu, ya. Tapi zaman Alkitab ditulis pada zaman Ayub, orang memberikan penyembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam bentuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, binatang yang dianggap paling terbaik dan terutama itu adalah lembu sapi. Barulah ketika seseorang mungkin tidak punya kemampuan untuk mempersembahkan lembu sapi, diizinkan memberikan kambing domba. Tapi nggak punya kemampuan mempersembahkan kambing domba, diizinkan memberikan burung tekukur. Ya, tapi yang paling terutama itu adalah lembu sapi. Itu yang diserang oleh iblis. Pertama kali direbut dari Ayub. Mengapa? Karena Ayub ini adalah seorang yang suka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sudah ingat, setiap kali anak-anaknya selesai berpesta, Ayub selalu menguduskan anak-anaknya. Melalui apa? Mempersembahkan korban sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Karena Ayub takut jangan-jangan anak-anakku, ya, tanpa mereka sadari dalam pesta mereka sudah mengucapkan kata-kata yang Tuhan tidak sukai. Karena telah dipersembahkan korban. Nah, Ayub ini suka menyembah Tuhan. Karena itulah yang pertama kali diserang oleh iblis adalah lembu sapi Ayub. Penyembahan Ayub yang diserang. Ya, Israel ketika hendak keluar dari Mesir dihalangi oleh Firaun. Firaun ini adalah gambaran dari iblis. Saya bukan berkata Firaun itu iblis, ya, tapi gambaran dari iblis yang ingin menghalangi umat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Firaun menghalangi Israel untuk keluar dari Mesir, beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Iblis ingin mengambil alih penyembahan itu, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mencari apakah ada di antara manusia yang sungguh-sungguh mau datang menyembah kepadanya. Orang-orang Majus ketika bayi Tuhan Yesus dilahirkan, mereka datang dari tempat yang jauh cuma untuk satu tujuan. Bukan hanya memberikan persembahan, tapi juga menyembah bayi Tuhan Yesus. Para gembala menyembah. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang bisa berkenan di hatinya, yang bisa mengerti hatinya, yang bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu sedang Tuhan cari, so. Di tengah situasi zaman yang seperti ini, adakah umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, tetap melakukan atau memberikan penyembahan kepada Tuhan sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Nah, jadi karena itu mari kita akan belajar bersama pada pagi hari ini dari sebuah cerita, ya, seorang perempuan yang mungkin di mata manusia dianggap rendah, dianggap remeh, tidak diperhitungkan, tapi justru penyembahan atau tindakan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Siapakah dia? Mari kita akan membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Di ayat yang ke-36 mulai sampai dengan ayat yang ke-38.
Lukas pasal 7 ayat 36 mulai sampai dengan 38. Judul perikop, Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ternyata orang itu disebutkan sebagai perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wah, ternyata perempuan ini terkenal, Saudara ya. Wah, kalau bicara tentang terkenal, semua orang suka jadi orang yang terkenal, senang jadi orang yang terkenal. Ya, tapi kalau terkenal dalam hal yang negatif, siapa yang mau, Saudara? Ya, semua orang rindu kalau terkenal dalam hal yang baik, terkenal dalam hal yang positif, bukankah begitu? Ya. Tapi perempuan ini terkenal, bukan terkenal dalam hal yang positif, tapi terkenal dalam hal yang negatif, sebagai seorang berdosa. Jadi seisi kota itu tahu orang ini, perempuan ini bukan perempuan baik-baik, ini wanita tunasusila, ini orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya, kaki Tuhan Yesus itu dengan air matanya, dengan air mata dari perempuan berdosa ini, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Stop sampai situ. Nanti selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa membaca sendiri ya, untuk menyingkat waktu. Nah, saya katakan tindakan perempuan ini, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di ayat-ayat yang berikutnya dalam pasal ini, adalah sesuatu tindakan yang sungguh-sungguh menarik perhatian Tuhan. Di tengah suasana Tuhan Yesus diundang makan, boleh saya katakan seperti kayak perjamuan ya, walaupun mungkin perjamuan sederhana, tapi ada perjamuan, makan bersama ya. Semua orang datang siap untuk makan, karena memang diundang untuk makan, termasuk Tuhan Yesus ya. Tetapi yang luar biasa, perempuan ini datang ke rumah orang tersebut, orang Farisi itu yang namanya Simon ya. Semua yang lain siap untuk makan, tapi perempuan ini datang siap untuk memberikan penyembahannya. Dan ternyata apa yang dilakukan, tindakan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa ya, membuat Tuhan itu kagum, heran ya. Tuhan itu menyaksikan tindakan yang jarang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Ada beberapa yang lain, saudara ya. Kalau saudara baca di kisah-kisah yang lain, ada orang-orang tertentu yang juga melakukan tindakan yang seperti ini. Tapi tidak banyak. Nah, salah satunya adalah perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang dipandang rendah oleh orang lain, dicibir, ya, dicela. Orang tidak ada yang mau dekat dengan perempuan ini karena dia adalah perempuan berdosa. Jangan lagi dekat, ya. Diajak ngomong aja sama perempuan ini mungkin tidak mau. So. Mereka takut kalau mereka nanti ngomong dengan perempuan berdosa ini, mereka dianggap jadi golongan, ya, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berdosa juga. Karena itu semua menghindar, semua menjauh dari perempuan berdosa ini. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan justru memberi perhatian yang khusus kepada perempuan ini. Nah, tindakan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini akan kita belajar bersama dengan cepat pada pagi hari ini, sehingga membuat kita mengerti penyembahan yang sesungguhnya yang bisa menggetarkan dan menarik hati Tuhan itu yang seperti apa, ya? Apakah harus style dengan musik dan panggung yang wow? Tidak salah kalau punya musik yang wow, tim pemuji yang wow,
panggung yang wow, ya. Tapi itu hanya sekedar membantu, membangkitkan kesadaran kita saat kita beribadah. Oh, kita ini lagi beribadah. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Cuman membantu untuk membangkitkan, ya. Tetapi yang terutama adalah dari diri sendiri. Nah, mari kita akan lihat si perempuan berdosa yang tidak dianggap, diremehkan oleh orang di sekitarnya, termasuk oleh Simon, si pemilik rumah, dan orang-orang yang hadir waktu itu. Mereka mengacuhkan, ya, mereka tidak memperhitungkan perempuan ini, tetapi justru tindakan penyembahan yang dilakukan perempuan ini menarik hati Tuhan. Mari kita akan lihat semua, ya. Ada dua hal yang kita bisa belajar tentang perempuan berdosa ini, sehingga tindakan penyembahannya itu boleh menarik hati Tuhan. Yang pertama, penyembahan perempuan berdosa ini lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca secara cermat di ayat-ayat di pasal tersebut, bahwa perempuan ini bukanlah seorang pemimpin agama. Dia tidak mengerti yang namanya metode, cara, doktrin, ajaran, sistem dalam sebuah ibadah itu belum ngerti. Karena dia baru awal-awal mendengar dan mengenal Tuhan. Tetapi dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat dirinya kagum sekaligus hormat kepada Tuhan. Dia sadar dirinya ini orang berdosa. Memang dirinya bukan orang yang benar, bukan orang yang baik. Dia sadar akan hal itu. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolaknya. Tuhan tidak membuangnya, melainkan Tuhan menerima dan mengampuninya. Sementara orang lain tidak ada yang mau menerima keadaan dirinya. Semua orang lain menjauh dari dirinya. Tetapi Tuhan Yesus menerima dia dengan segala keadaannya, mengampuni segala dosanya, sehingga membuat dia kagum, membuat dia hormat kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman bertemu dan bersama dengan Tuhan, membuat perempuan ini bisa memberikan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Karena penyembahan yang diberikan bukan cuma sekedar ucapan belaka, bukan cuma sekedar kepura-puraan, tetapi adalah sebuah penyembahan yang keluar dari hati, ekspresi kekaguman dan hormat kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa yang sudah dinyatakan dalam hidup perempuan berdosa ini. Saudaraku, banyak orang belum tentu memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin sudah jadi umat Tuhan, tapi belum tentu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan membuat seseorang bisa memiliki rasa kagum dan kemudian hormat yang diekspresikan menjadi sebuah penyembahan yang boleh menyukakan hati Tuhan. Kekaguman dan hormat itu akan kelihatan dari orang yang punya pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak punya pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, dia mungkin cuma dengar dari kata orang, dia mungkin cuma dengar kesaksian, tapi dirinya tidak pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang itu akan sulit untuk mengekspresikan penyembahan yang boleh menyukakan hati Tuhan. Itu akan sulit. Kenapa? Dia tidak punya pengalaman. Penyembahan yang sejati akan lahir dari pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, pengalaman kehidupan bertemu dengan Tuhan
yang mengubah kehidupan kita, yang memulihkan hidup kita, yang memerdekakan hidup kita, yang memberkati hidup kita, ya, itu akan membawa seseorang bisa menjadi seorang penyembah yang sejati, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi karena itulah sebabnya mengapa kadang Tuhan izinkan, ya, tantangan, masalah, kesulitan terjadi dalam hidup ini. Ayub diizinkan mengalami ujian yang sebegitu rupa. Supaya apa? Bukan hanya dari kata orang, tapi sekarang aku punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita umat Tuhan juga diizinkan mengalami hal-hal, ya, yang secara manusia selain membuat kita khawatir, ya, kita juga mengalami kehidupan yang sulit, ya, dengan keadaan-keadaan yang seperti ini yang tidak disangka, ya, bisa terjadi sehingga mengubah kebiasaan atau cara hidup manusia. Dulu orang kalau berkumpul, bertemu, ngobrol, wah, itu suka dan senang sekali. Tapi sekarang hal-hal seperti itu dibatasi, ya, bahkan harus terus menggunakan masker dan sebagainya. Nah, kadang-kadang yang Tuhan izinkan seperti ini, yang membuat seseorang merasa berat, tertekan, bahkan pergumulan ekonomi dan sebagainya yang membuat susah, menderita, diizinkan Tuhan untuk membuat umat Tuhan punya pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, sehingga akhirnya diharapkan melalui pengalaman bersama dengan Tuhan itu bahwa umat Tuhan bisa memiliki penyembahan yang disampaikan kepada Tuhan, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi penyembahan yang keluar dari hati, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi yang pertama kita bisa belajar dari kisah perempuan berdosa ini bahwa penyembahan itu lahir dari pengalaman bersama Tuhan. Ya, seperti perempuan ini pengalaman dosa diampuni, dia diterima oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, membuat dia bisa memberikan penyembahan, mengekspresikan rasa kagum dan hormat, jadi sesuatu penyembahan yang sungguh boleh menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, dari perempuan ini kita bisa belajar bahwa penyembahan itu adalah pemberian kepada Tuhan. Sekali lagi, penyembahan itu adalah pemberian kepada Tuhan. Saya perlu tegaskan tentang hal ini. Memang tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, minta sesuatu, kita berharap Tuhan memberi kita sesuatu, tidak salah. Boleh-boleh saja. Tetapi penyembahan yang Tuhan inginkan adalah ketika umat Tuhan itu saat datang kepada Tuhan justru memberikan pemberian kepada Tuhan. Bukan berpikir untuk berharap Tuhan memberi sesuatu kepada dirinya, bukan. Saya bukan bilang bahwa kalau datang kepada Tuhan tidak boleh minta sesuatu. Saya tidak berkata demikian. Tapi ada kalanya Tuhan rindu ketika umat Tuhan datang itu tidak punya permintaan apa-apa, tapi cuma ingin memberi sesuatu kepada Tuhan. Dan pemberian yang paling menyukakan hati Tuhan itu adalah ketika umat Tuhan menyembah Tuhan. Perempuan berdosa ini di tengah orang lain siap untuk makan, dia datang justru membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Walaupun di pasal ini tidak diceritakan berapa harganya, tapi yang pasti punya harga yang cukup mahal. Ya, selain itu dia juga membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Kekaguman dan hormat yang dimiliki oleh dirinya terhadap Tuhan Yesus tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi dalam bentuk tetesan air mata yang bisa membasahi, menjadi seperti kayak membasuh kaki Tuhan Yesus, lalu diseka dengan mangkuk dan kemudian diurapi dengan minyak. Lalu Tuhan berkata, Simon, kepada si pemilik rumah,
orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan itu. Waktu aku datang, engkau tidak menyediakan air untuk aku membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi perempuan adalah sesuatu yang berharga, ya, bagi kita para pria aja rambut berharga, apalagi bagi perempuan. Wah, maka itu ya, perempuan kan biasanya rambutnya sangat dijaga, diperhatikan, ya, potongannya, kalau sudah mulai muncul ubannya disemir atau diapakan dan sebagainya. Rambut dijaga. Kalau sudah mulai rontok, wah, perempuan itu pasti bingung. Betul ya ibu-ibu ya? Ada yang kalau rambutnya rontok ya oke-oke saja, tenang-tenang, tidak apa-apa, rontok silakan. Ada yang begitu, tidak ada. Perempuan kalau rambutnya rontok bingung, waduh gimana? Cilaka ini. Ya, kalau dibiarkan ini lama-lama bisa jadi botak ini ya. Lama-lama bisa jadi petal ini ya. Lama-lama bisa jadi ada beberapa bagian ada rambutnya. Bingung, ya, rambut bagi perempuan adalah sesuatu yang penting. Setuju ibu-ibu? Setuju ya. Jangan bilang nggak penting. Kalau bilang nggak penting nanti Tuhan bilang sesuai dengan apa yang kau katakan. Nah, rambutnya hilang semua, bingung nanti ya. Pakai wig jadinya ya. Rambut sesuatu yang penting, sesuatu yang penting bagi perempuan ini. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, setelah dia basahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata, ungkapan kagum dan hormat, diseka dengan rambut, yang adalah sesuatu yang penting buat perempuan ini. Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh perempuan ini memberi kepada Tuhan, ingin memberi kepada Tuhan, memberi dengan limpahnya, memberi ekspresi kagum hormat, memberi sesuatu yang penting, rambutnya, memberi minyak wangi. Ya, kata Tuhan Yesus kepada Simon, bukan cuma engkau tidak memberi aku air, engkau juga tidak mencium aku, sementara perempuan ini mencium kakiku. Engkau juga tidak mengurapi kepalaku, sementara perempuan ini mengurapi kakiku dengan minyak. Menunjukkan satu hal yang luar biasa, karena perempuan ini ingin memberi kepada Tuhan. Penyembah adalah tindakan memberi kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh minta kepada Tuhan, tapi ada saatnya Tuhan itu rindu. Ada enggak ya umat Tuhan yang saat kalau datang kepada Tuhan sudah tidak punya pemikiran untuk minta, berharap sesuatu dari Tuhan, tapi ingin memberi kepada Tuhan. Dan kalau itu ada wah, luar biasa. Bagaikan si perempuan ya, seorang yang berdosa tidak diperhitungkan oleh orang banyak, tapi justru dia menjadi sebuah contoh yang baik dari tindakan penyembah yang diberikan kepada Tuhan. Ya, jadi karena itu mari kita mau belajar. Ada saatnya mungkin kalau kita datang kepada Tuhan, jangan minta sesuatu. Sekali lagi boleh minta, tapi jangan setiap kali datang kepada Tuhan selalu isinya tuh minta saja, saudara. Jangan. Ada kalanya Tuhan tuh ingin supaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita ingin memberi sesuatu. Penyembahan adalah tindakan memberi kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan, dan itu membuat Tuhan disukai. Ya, jadi karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama belajar ya melalui renungan firman Tuhan tentang penyembahan. Penyembahan yang sejati bukan masalah tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita datang kepada Tuhan, tapi penyembahan yang sejati bicara tentang hati kita yang tertuju kepada Tuhan dan mengekspresikan kekaguman serta penghormatan kepada Tuhan yang memang layak untuk disembah. Ingat, hal yang paling diinginkan iblis dalam hidup umat Tuhan, orang percaya, adalah penyembahan yang ingin direbut. Jadi karena itu jangan sampai kita kalah. Ya, kita lawan iblis, jangan kita mau tunduk lalu ikut iblis, lalu menyembah iblis, apalagi jangan. Ya, dekatkan diri kita justru kepada Tuhan lebih lagi. Penyembahan membuat kita semakin bisa membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Apalagi minggu lalu melalui peringatan Pentakosta,
Roh Kudus dicurahkan atas umat Tuhan. Roh Kudus membuat umat Tuhan punya hati yang rindu untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Penyembahan lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan penyembahan adalah pemberian, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan hatinya, dan itu dilakukan ya didasari dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Dapat satu pujian kita katakan, "Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu." Karena rasa cinta yang menarikku untuk dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang melekat kepadamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Karena rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Aku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari bersama dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum firman kebenaran yang kami terima, mengingatkan setiap kami betapa Tuhan mencari adakah di antara kami umat-umat-Mu yang boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau, yang membawa kami boleh semakin kagum, semakin hormat akan Tuhan. Sehingga saat kami datang kepadamu Tuhan, kami nyatakan, kami ekspresikan kekaguman dan sikap hormat kami dalam bentuk penyembahan dari hati yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah itu kami lakukan dengan penuh kesungguhan. Kami memberi kepadamu apa yang bisa kami beri, yaitu penyembahan kami Tuhan, tanpa disertai motivasi-motivasi yang lain. Dan kami yakin itu boleh menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh perempuan berdosa. Jadi sebuah keteladanan yang baik. Apa yang dilakukan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan membawa setiap kami umat-umat terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, di mana Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang suka untuk dipuji dan disembah. Dan seharusnya kami umat-umat-Mu senantiasa datang kepada Tuhan dengan penyembahan yang sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami percaya pagi ini semua kami umat-umat yang hadir diberkati, iman rohani kami boleh semakin kuat dan teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kalau iman kami kuat di dalam Engkau, maka Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa itu selalu pasti akan menyediakan segala apa yang kami butuhkan, tidak membiarkan kami kekurangan. Itu janji-Mu, bahkan memberikan kami segala yang baik, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Kami percaya Engkau menyediakan berkat-berkat anugerah-Mu yang selalu akan terus dilimpahkan atas setiap kami umat-umat-Mu. Tambahkan kami kapasitas, kekuatan untuk siap menerima berkat yang lebih lagi, sehingga ketika kami diberkati Tuhan secara jasmani, kami tidak jauh dari Tuhan, tapi justru kami semakin melekat. Kami punya hati yang lebih lagi menyembah dan sujud kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Engkau menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan pergumulan masalah yang sedang dihadapi tidak membuat mereka goyah, tapi justru mereka semakin kuat dan bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dengan penuh iman kepercayaan bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat-Mu, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, studi, dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu. Ketika mereka sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, dan belajar berjalan dalam kehendak Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ada ibadah minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Urapi dan persiapkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan boleh meneguhkan persekutuan kami dengan Tuhan dan juga persekutuan kami dengan rekan-rekan seiman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian.